Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok kami dari kelompok 4D ingin mempresentasikan CBL 4 tentang pengaruh kondisi mikroelement inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Kais Lulu Farih, Laila Kurniasari, Yanuar Yusuf Baktiar, Panen Sendi Faustina, Ainur Rahmah, Muhammad Ilham Budi Sarwono, dan Saskia Amalia Fauziah. Oke, selanjutnya pendahuluan. Baik, selanjutnya ada faktor yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang pertama ada faktor eksternalnya itu sendiri. Yang pertama ada suhu inkubator, yang dimana suhu ini harus stabil agar perkembangan embrionya berjalan dengan normal. Lalu ada kelembapan, yang dimana berfungsi untuk menjaga keseimbangan air di dalam telur. Dan juga ada ventilasi, yaitu untuk memastikan sirkulasi udara tetap baik. Yang terakhir ada adanya kadar oksigen dan karbon dioksida, yang dimana oksigen cukup dan CO yang tidak berlebih itu membantu embrio berkembang dengan baik. Selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada kualitas telur tetas. Jadi telur yang ideal harus memiliki bentuk yang proporsional, ukuran yang seragam, bersih dari kotoran, dan tidak memiliki retakan pada kerabangnya agar embrio mendapatkan cadangan energi yang cukup dan terhindar dari kontaminasi bakteri. Selanjutnya ada umur induk. Induk pada masa produktif menghasilkan telur dengan komposisi nutrisi dan kekuatan kerabang yang paling stabil. Jika induk yang terlalu muda biasanya menghasilkan telur dengan ukuran kecil dan proporsi kuning telur yang kurang memadai. Sementara induk yang sudah terlalu tua cenderung menghasilkan telur dengan kerabang yang tipis, rapuh, atau bahkan ukuran yang abnormal seperti kuning telur ganda atau double yolk. Yang ketiga ada fertilitas telur. Fertilitas telur dipengaruhi oleh rasio jantan betina serta penanganan penyimpanan telur sebelum masuk mesin tetas. Karena telur yang tidak dibuahi atau rusak selama penyimpanan tidak akan bisa menetas. Yang terakhir ada ketebalan kerabang. Kerabang berfungsi sebagai pelindung sekaligus jalur pertukaran gas bagi embrio melalui pori-pori. Kerabang yang terlalu tipis menyebabkan telur akan menjadi sangat rentan terhadap benturan dan kontaminasi mikroorganisme. Jika kerabang terlalu tebal, proses pertukaran gas akan terhambat dan anak ayam akan kesulitan untuk memecah kerabang tersebut saat tiba waktunya menetas, sehingga resiko kegagalan penetasan akan meningkat.
Oke, selanjutnya penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Itu kenapa? Karena pada mesin tetas 1 itu faktor umur induknya itu 24 sampai 30 minggu. Di mana induk muda itu menghasilkan telur kecil dengan cadangan makanan yolk yang terbatas. Nah, kemudian kerabangnya tipis dan panas metabolisme embrio yang rendah. Kemudian kondisi mikrometnya itu tidak pas karena suhunya 36,5 derajat Celcius per 60%. Nah, setelah itu mengapa mesin tetas 2 itu sangat berhasil dan optimal dikarenakan yaitu faktor induknya 32 sampai 40 itu merupakan puncak produksi dan ukuran telur ideal, nutrisinya seimbang dan struktur kerabang sempurna untuk pertukaran gas. Setelah itu ada kondisi mikromet ideal dengan suhu 37,5 derajat Celcius per 70%. Kesimpulannya itu pengaturan mikromet inkubator harus selalu disesuaikan dengan umur induk dan kualitas fisik telur daya tetap DOC yang optimal. Selanjutnya ada pengaruh karakteristik induk dan kualitas telur terhadap keberhasilan penetasan. Poin yang pertama itu tentang induk muda, usianya itu usia dini 24 sampai 30 minggu mesin 1. Poin yang pertama yaitu ukuran dan komponen telur menghasilkan telur berukuran kecil atau small eggs. Secara anatomis, volume kuning telur yolk yang sebagai cadangan makanan utama embrio masih sangat terbatas serta antibodi maternal yang belum optimal. Poin yang kedua, karakteristik kerabang. Kulit telur cenderung tipis dengan sebaran pori-pori yang belum konsisten. Hal ini mempersulit regulasi pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen serta memicu resiko pengeluaran air yang terlalu cepat. Poin yang ketiga, kelemahan fisiologis karena ukuran telur yang kecil, panas metabolisme yang diproduksi oleh embrio itu sendiri sangat rendah. Oke, berikutnya ada pengaruh karakteristik pada mesin 2. Yang pertama ada masa kemasan reproduksi. Induk berada pada kondisi fisiologi yang terbaik, menghasilkan telur dengan ukuran ideal, sedang hingga besar, dengan berat yang seragam. Berikutnya ada nutrisi dan proteksi sempurna. Itu komposisi kuning dan telur sangat seimbang, memberikan cadangan energi yang melimpah bagi embrio untuk perkembangan dan melakukan proses piping. Piping itu mematuk kerabang saat akan menetas. Yang terakhir ada struktur kerabang optimal. Struktur kerabang optimal itu ketebalan cangkang dan jumlah pori-pori berada pada kondisi yang sudah ideal, sehingga sirkulasi udara dan hidrasi di dalam telur itu berjalan sangat efisien. Selanjutnya yaitu interaksi antar kualitas fisik telur dengan kondisi mikrolim inkubator. Keberhasilan penetasan ditentukan oleh interaksi antar kualitas internal telur dan pengaturan mikrolim inkubator yang tepat. Ketidaksesuaian suhu, kelembaban, dan ventilasi dengan karakteristik telur dapat menurunkan daya tetas serta kualitas DOC. Telur kecil dari induk muda memiliki keterbatasan cadangan nutrien dan produksi panas metabolik embrio, sehingga sangat sensitif terhadap suhu inkubasi rendah. Penggunaan suhu 36,5 derajat Celcius menghambat aktivitas enzim dan metabolisme embrio, memicu keterlambatan perkembangan serta meningkatkan kematian embrio dalam kerabang. Kelembaban 70% pada mesin tetas berinteraksi optimal dengan ketebalan kerabang telur induk usia 32 sampai 40 minggu, sehingga kehilangan air berlangsung terkontrol dan pembentukan kantung udara ideal bagi embrio. Oleh karena itu, pengaturan mikrolim inkubator harus disesuaikan dengan bobot telur, kualitas kerabang, dan umur induk untuk memaksimalkan daya tetas serta kualitas DOC.
Baik, mungkin kurang lebihnya presentasi dari kelompok D. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok C, dipersilahkan. Izin bertanya pada kelompok D. Oh ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alif Hidayatullah dengan NIM D1A024045. Saya ingin bertanya, mengapa telur dari induk muda yang berumur sekitar 24-30 minggu itu lebih rentan mengalami kegagalan penetasan dibanding telur dari induk yang usianya itu lebih matang atau yang umurnya sekitar 32-40 minggu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok D, ada yang ingin menanggapi atau ditampung dulu, silakan. Atau ada yang mau ingin bertanya kembali? Izin menanggapi ya dari pertanyaannya Mas Alif. Tadi mengapa ya telur dari induk muda itu lebih rentan mengalami kegagalan dibandingkan dengan induk usia matang? Itu karena telur dari induk muda itu cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil sehingga cadangan nutriennya itu terutama kuning telur sebagai sumber energi utama embrio itu masih terbatas. Selain itu, transfer antibodi dari induk ke telur belum berlangsung secara optimal sehingga daya tahan embrio itu lebih rendah. Ukuran telur juga yang kecil itu menyebabkan panas metabolisme yang dihasilkan embrio itu lebih sedikit. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Baik, Oke, mungkin sama-sama. ada yang ingin ditanyakan kembali dari kelompok C. Saya izin bertanya, perkenalkan, saya Bagus Perdana, NIM D1A024033 dari kelompok C. Izin bertanya, ya jika ventilasi inkubator buruk, itu kan kadar CO2-nya meningkat. Nah, itu bagaimana sih dampaknya terhadap perkembangan embrio? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Mungkin dari kelompok D ada yang mau menanggapi? Oke, saya saja ya. Oke, jadi jika ventilasi inkubator buruk itu akan menghambat pertukaran udara di dalam inkubator, Mas. Nah, kemudian kondisi tersebut itu akan menyebabkan kadar CO2 atau karbon dioksida itu meningkat dan ketersediaan oksigennya berkurang. Kemudian embrio yang sedang berkembang itu membutuhkan oksigen untuk proses respirasi dan pembentukan energi. Nah, apabila oksigen yang tidak mencukupi, metabolisme itu akan terganggu sehingga pertumbuhan organ-organnya juga kurang berlangsung secara optimal. Nah, selain itu juga penumpukan di karbon dioksida dapat menyebabkan stres fisiologis pada embrio dan akan meningkatkan angka kematian selama masa inkubasi. Nah, sehingga ventilasi yang baik itu sangat penting, Mas, untuk menjaga keseimbangan gas dan mendukung keberhasilan penetasan. Apakah menjawab? Ya, terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Baik, sama-sama. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali dari kelompok C. Saya izin bertanya. Saya Isfala Nabrianti Dening Tias, NIM D1A024184 dari kelompok C. Izin bertanya, mengapa pengaturan suhu yang sama tuh belum tentu cocok untuk semua telur yang ditetaskan? Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab dari kelompok D, silahkan. Ya, izin menjawab untuk Mbak Isfalana. Mengapa pengaturan suhu yang sama belum tentu cocok untuk semua telur yang ditetaskan? Jadi setiap telur itu memiliki karakteristik yang berbeda seperti ukuran telur, ketebalan kerabang, kualitas internal telur, serta umur induk yang menghasilkan telur tersebut. Telur dari induk muda umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dan menghasilkan panas metabolisme yang lebih rendah dibanding telur dari induk yang lebih matang. Oleh karena itu,
respon embrio terhadap suhu inkubasi juga berbeda. Suhu yang sesuai untuk satu kelompok telur belum tentu memberikan hasil yang optimal pada kelompok telur lainnya. Jika suhu terlalu rendah, perkembangan embrio dapat melambat, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres dan kematian embrio. Oleh karena itu, pengaturan suhu perlu mempertimbangkan karakteristik telur agar daya tetas dan kualitas anak ayam yang dihasilkan dapat maksimal. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Ucup. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, atau kalau cukup bilang cukup, Cukup. Cukup. karena Sepertinya cukup. cukup. Oke, terima kasih. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok D, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Sudah siap? Sudah. Insya Allah sudah. Saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Pagi, Mas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok D atas waktu dan kesempatannya mengizinkan kelompok C untuk melakukan presentasi. Di sini kami terdapat 3 sesi. Yang pertama itu ada perkenalan anggota kelompok, yang kedua itu ada penyampaian materi, dan yang ketiga itu ada sesi diskusi. Oke, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu pengenalan anggota kelompok. Di sini kami dari kelompok C akan menyampaikan tentang bagaimana pengaruh kondisi mikro limit inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Anggotanya itu ada saya sendiri, Wisnu Widianto, terus ada Bagus Perdana, terus ada M. Nur Alif Hidayatullah, terus ada M. Nur Hafiz, terus ada Astrid Nur Aziza, terus ada Isfalana, dan ada Kevin. Next, Mas. Jadi, latar belakang dari kasus ini adalah bagaimana keberhasilan industri pembibitan dalam menghasilkan die-old chicken atau DOC berkualitas tinggi sangat bergantung pada manajemen penetasan di hatchery. Embrio unggas bersifat ektotermik, artinya tidak memiliki kemampuan otonom untuk meregulasi suhu tubuhnya sendiri secara sempurna pada fase awal induksi. Telur dari induk awal, ketebalan kabang, dan volume nutrisi yolk yang jauh berbeda dibandingkan dengan telur dari induk periode puncak, yaitu umur 30-40 minggu. Penyeragaman atau kesalahan manipulasi parameter mikro limit pada kelompok telur ini berpotensi meningkatkan mortalitas embrio dan menurunkan kualitas fisik anak ayam. Next, Mas. Selanjutnya ada faktor lingkungan dalam inkubator. Lingkungan mikro di dalam mesin tetas bertindak sebagai pengganti peran biologis dari induk ayam selama pengeraman alami. Parameter fisik pertama yang paling kritis adalah suhu karena berfungsi sebagai stimulus utama pembelahan sel dan kecepatan metabolisme embrio. Suhu kerabang telur atau egg cell temperatur yang ideal berkisar antara 37,5 derajat Celcius hingga 37,8 derajat Celcius, di mana penyimpangan dari zona ini akan langsung mengganggu proses organogenesis awal. Kemudian kelembaban rata-rata 11-14%, yang dimana
telur harus kehilangan bobot airnya secara konstan selama 18 hari pertama inkubasi agar rongga udara atau air sel berkembang ideal untuk pernapasan awal embrio saat akan mematuk kerabang. Kemudian ventilasi memiliki batas kritis oksigen dan karbon dioksida. Kalau oksigen itu sekitar 21%, sedangkan karbon dioksidanya itu kurang dari 1%. Kemudian perputaran telur untuk mencegah perlengketan membran dan memacu vaskularisasi dengan aturan sudutnya itu sekitar 45 derajat diputar setiap 1-2 jam. Kemudian waktu durasi sinkronisasi seluruh parameter pengeraman. Kemudian ada penetasan pada mesin tetas 1 dan mesin tetas 2. Mesin tetas 1 menghasilkan performa yang kurang optimal dengan daya tetas yang lebih rendah yaitu 85% dan berbanding 95% pada mesin tetas 2. Angka kematian embrio pada mesin tetas 1 juga melonjak hingga 7% dan menyisakan presentase anak ayam afkir atau grade out yang cukup tinggi sebesar 3%. Kegagalan fungsional pada mesin tetas 1 ini berakar pada penyetelan suhu inkubator yang terlalu dingin, yaitu sebesar 36,5 derajat Celcius. Suhu di bawah 37 derajat Celcius berakibat fatal karena menyebabkan perlambatan laju pembelahan sel atau hypothermic retardation. Udah, Pi? Selanjutnya ada penetasan pada mesin tetas 1 dan mesin tetas 2, teman-teman. Nah, selain memicu mortalitas dini, kondisi suhu yang suboptimal pada mesin tetas 1 tersebut memperpanjang waktu inkubasi sehingga menyebabkannya waktu pengeraman mundur di luar jadwal normal. Nah, keterlambatan tersebut mengacaukan keseragaman waktu menetas atau yang dikenal dengan istilah hatch window. Akibatnya, saat pada pemanenan, anak ayam dilakukannya full out. Banyak anak ayam pada mesin tetas 1 yang belum siap secara fisiologis, di mana bulunya masih basah dan pusatnya belum menutup sempurna atau bisa disebut dengan unhealed navels. Oke, selanjutnya ada pengaruh induk terhadap keberhasilan penetasan. Induk muda cenderung menghasilkan telur berukuran kecil dengan volume kuning telur atau yolk yang terbatas, sehingga menghasilkan cadangan energi dan lipid untuk pasokan makanan embrio menjadi lebih sedikit. Kondisi biologis tersebut sangat berbeda dengan telur yang dihasilkan oleh induk dewasa yang berada pada masa puncak produksi dengan umur 32-40 minggu, seperti pada kelompok mesin tetas 2. Induk dewasa menghasilkan telur dengan ukuran yang ideal dan seragam, yaitu berkisar antara 55-62 gram. Struktur internal telur dari induk puncak produksi ini memiliki cadangan lipid dan protein yang sangat padat pada bagian kuning telurnya, serta didukung oleh porositas kerabang yang matang. Selanjutnya, interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Telur induk muda yang memiliki kerabang tebal dan pori-pori rapat memerlukan dorongan energi panas yang stabil pada kisaran suhu 37 derajat Celcius agar tekanan gas internal mampu memacu sirkulasi uap air menembus dinding cangkang yang sempit. Ketika telur berkarakteristik padat tersebut diselimuti oleh suhu lingkungan yang dingin sebesar 36,5 derajat Celcius, seperti pada mesin tetas
1. Embrio tidak memiliki kecukupan data metabolik untuk bernapas melewati cangkangnya sendiri sehingga berujung pada kondisi hipoksia lokal yang mematikan. Semakin besar bobot dan ukuran telur, seperti telur induk dewasa pada mesin tetes 2, maka semakin besar pula akumulasi panas metabolik yang dihasilkan oleh aktivitas organ embrio pada paruh kedua masa inkubasi. Pengaturan suhu 37,5 derajat Celcius yang dipadukan dengan kelembaban tinggi sebesar 70% pada mesin tetes 2 tersebut terbukti menjadi kombinasi yang sangat serasi untuk mengompensasi pelepasan panas tersebut. Nah, pada induk muda kerabang tebal, karakter fisiknya itu bodi sempit, energi terbatas, rawan hipoksia lokal jika laju respirasi terhambat. Resep mikroklimat mutlaknya yaitu wajib suhu optimal 37,5 derajat Celcius. Lalu ada induk dewasa telur besar, yaitu karakter fisiknya Q metabolik tinggi, rawan dehidrasi saat mematuk cangkang atau sedang piping. Resep mikroklimat mutlaknya itu wajib dengan kelembaban tinggi 70%. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan penetasan dipengaruhi oleh kualitas telur dan kondisi lingkungan dalam inkubator, meliputi suhu, kelembapan, ventilasi, serta pemutaran telur yang berperan penting dalam mendukung perkembangan embrio. Pengaturan suhu yang tidak optimal, seperti suhu yang terlalu rendah, dapat menghambat metabolisme embrio sehingga menurunkan daya tetas dan kualitas DOC yang dihasilkan. Nah, faktor induk juga mempengaruhi keberhasilan penetasan karena umur induk itu menentukan karakteristik telur seperti bobot telur, ketebalan kerabang, porositas kerabang, dan ketersediaan nutrisi bagi embrio. Nah, interaksi antara kualitas telur dan kondisi mikroklimat inkubator perlu diperhatikan karena setiap karakteristik telur memiliki kebutuhan suhu dan kelembapan yang berbeda untuk mendukung perkembangan embrio serta menghasilkan daya tetas yang optimal. Terima kasih kepada teman-teman kelompok C atas penyampaian materinya. Kita masuk ke sesi 3, yaitu sesi diskusi. Bagi kelompok D, apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Dan bagi teman-teman kelompok C, apabila bisa menjawab, langsung dijawab saja. Silahkan kepada kelompok D, apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Izin menjawab ya Mbak Saskia, jadi suhu 36,5 derajat Celcius itu termasuk ke dalam suhu yang terlalu rendah untuk perkembangan embrio, karena suhu ideal kerabang telur itu berada di kisaran 37,5 sampai 37,8 Celcius. Nah, suhu yang rendah itu menyebabkan metabolisme embrio melambat, pembelahan sel terganggu, dan perkembangan organ tidak berjalan optimal. Nah, akibatnya waktu inkubasi itu menjadi lebih lama, head window tidak seragam, serta meningkatkan risiko embrio mati sebelum menetas. Nah, hal tersebut itu terlihat pada mesin tetas 1 yang hanya menghasilkan daya tetas 85%, sedangkan mesin tetas 2 itu mencapai 95%. Apakah menjawab? Wah, terima kasih Mbak Astrid atas jawabannya. Gimana dari yang lain? Ada tanggapan atau masukan? Atau sudah cukup? Gimana teman-teman? Sudah cukup? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Silahkan dari kelompok D, kami persilahkan. Baik, saya izin bertanya.
Saya Kais Lupari dengan NIM D1A02406268. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok C. Tolong jelaskan bagaimana hubungan umur induk ini dengan kualitas telur itu pada keberhasilan penetasannya. Jadi apa hubungan antara ketiga hal tersebut? Terima kasih. Mana teman-teman kelompok C ada yang mau jawab? Oke, sebelumnya Mbak Kais, saya izin menjawab pertanyaannya. Jadi umur induk itu sangat berpengaruh terhadap kualitas telur. Karena induk muda biasanya menghasilkan telur berukuran kecil dan kuning telurnya terbatas. Lalu cadangan energi embrionya lebih sedikit. Kondisi tersebut membuat embrio lebih rentan mengalami hambatan pertumbuhan, terutama jika inkubatornya tidak stabil. Berbeda dengan induk telur yang memiliki umur dari 32 sampai 40 minggu, yang menghasilkan telur lebih ideal, seragam, serta memiliki cadangan lipid dan protein lebih padat. Telur dari induk dewasa lebih mendukung perkembangan embrio sehingga peluang keberhasilan lebih tinggi. Apakah menjawab, Mbak Kais? Menjawab, terima kasih atas jawabannya Mas Kevin. Terima kasih Mas Kevin atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan dari kelompok D, kami persilahkan. Saya Laila Kurniasari dari kelompok D dengan NIM D1A024082. Izin bertanya mengenai kenapa interaksi antara kualitas telur dan mikroklimat inkubator harus diperhatikan dalam proses penetasan. Izin menjawab tentang pertanyaan dari Mbak Laila. Mungkin interaksi antara kualitas telur dan mikroklimat inkubator sangat penting karena setiap telur memiliki kebutuhan suhu dan kelembaban yang berbeda. Nah, telur dari induk muda dengan kerbang telur dan pori-pori rapat membutuhkan suhu stabil agar pertukaran gas dan uap air tetap berjalan. Nah, apabila tersebut berada pada suhu dingin seperti 36,5 derajat Celcius, embrio dapat mengalaminya kekurangan energi metabolik dan beresiko hipoksia lokal. Sementara itu, telur dari induk dewasa yang lebih besar menghasilkan panas metabolik lebih tinggi sehingga membutuhkannya pengaturan suhu dan kelembaban yang tepat agar si embrio tersebut tetap berkembang dan normal. Apakah terjawab, Mbak Laila? Menjawab. Terima kasih. Gimana teman-teman? Apakah sudah cukup atau ada yang mau didiskusikan kembali? Apa? Bentar, tutup dulu. Udah semua? Ada yang mau ditanyakan kembali? Apa sudah cukup? Cukup. Ya sudah, kalau sudah cukup, saya cukupkan. Terima kasih kepada kelompok D atas perhatian dan waktunya. Terima kasih juga kepada kelompok C atas penyampaian materinya. Mohon maaf dari kami apabila dalam penyampaian ada sedikit banyak kekurangan dan jawaban yang tidak tepat, karena sudah kontraknya manusia, tempatnya salah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.